He's coming soon. Ya. Shalom alaikum. Alaikum. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes, 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 Bapak. Anak Nuha, kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya memberikan judul Daftar Elohim kita kali ini di RF Sabat, yaitu adalah Hisdamnut Snaisniah, yang artinya kesempatan kedua. Seringkali manusia itu memiliki banyak kesempatan, saudara. Sebenarnya dalam hidup seseorang itu seringkali banyak memiliki kesempatan. Misalnya kalau orang itu berusaha dalam usaha, misalnya dagang, sekali waktu gagal, dia pasti memiliki kesempatan kedua untuk dia berjualan lagi. Kedua gagal, ketiga dia dapat kesempatan. Kemudian ada beberapa hal yang sering dialami orang itu memperoleh kesempatan. Ada orang yang sudah nyaris mati, tetapi dia memiliki kesempatan berikutnya untuk dia hidup. Kadang ada orang yang sudah divonis mati dan akhirnya dia memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Artinya ada kesempatan hidup dan hidup terus, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam sebuah kisah kitab suci, yaitu di dalam kitab Injil Yohanan pasal 8 ayat 1 sampai 11, itu dikisahkan ada seorang perempuan yang ketangkap basah berzina, saudara. Kemudian dia dibawa oleh ahli kitab dan orang-orang Perusim, kemudian dibawa ke depan kaki Yesua. Supaya apa? Supaya dia bisa diadili, saudara. Nah, perempuan zina ini sebenarnya tidak memiliki kesempatan, karena hukuman waktu itu adalah hukuman rajam. Artinya hukuman rajam itu hukuman yang dilempar batu, bukan hanya sampai cacat atau sampai kelenger, tetapi hukuman itu dilakukan sampai orang itu mati. Artinya jikalau dia ketangkap basah berzina, maka dia pasti dihukum mati, yaitu dengan dihukum rajam. Saudara, kalau saudara lihat hukuman rajam yang terjadi sebenarnya ringan. Maksudnya enggak ringan, tapi artinya orang langsung dilempar batu, tidak. Hukuman rajam yang sesungguhnya itu orang ditanam, tubuhnya separuh. Jadi ditanam, digali lubang, dihukum tuh, dimasukkan ke galian lubang itu separuh. Kemudian setelah ditanam, dia sudah nggak bisa bergerak apa-apa. Baru setelah itu dia dilempari batu sampai mati. Bayangkan, dia nggak bisa mengelak loh, saudara. Kalau dia langsung dilempar, dia bisa menutupi mukanya, kepalanya dengan tangannya, saudara. Tetapi kalau sudah dimasukkan ke dalam tanah dan itu dirajam, orang nggak bisa mengelak, sehingga dia ya udah pasrah saja, saudara. Nah, perempuan yang ketangkap basah berzina ini seharusnya mati, karena dia harus dirajam, saudara, sampai mati. Tetapi begitu dia ketemu Yesua, dia memiliki hidup dan kesempatan kedua. Amin. Nah, inilah yang terjadi, saudara. Kenapa? Karena orang Perusim atau orang-orang ahli kitab waktu itu berkata, orang ini ketangkap basah berzina, dan menurut hukumnya Mose dia harus dirajam sampai mati. Nah, apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Waktu itu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Yesua tidak menghukum dia. Dia justru Yesua menulis di tanah. Apa yang ditulis? Saudara, dalam kitab Yeremia, orang itu akan ditulis dalam debu tanah. Artinya yang kalau kena angin hilang. Sama kalau tubuh kita, nama kita tertulis dalam debu tanah, maka tertiup angin, maka debu itu akan terbang dan akan hilang. Artinya nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, saya terima kasih. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian waktu Yesua melihat, dia katakan apa? Kemanakah mereka semua? Karena Yesua berkata, jikalau di antara kalian tidak ada yang berdosa, silahkan lempari batu wanita ini sampai mati. Tapi mereka semuanya pergi satu persatu, saudara. Dan waktu Yesua melihat ke atas dan dia katakan, kemana mereka semua?
Perempuan itu menjawab, mereka semua pergi dan tidak ada seorang pun, hanya aku seorang diri. Kemudian Yesus katakan apa? Aku tidak menghukummu, tapi jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini adalah kesempatan kedua yang diberikan Yesus. Harusnya dia dirajam sampai mati, tetapi karena perjumpaannya dengan Yesus, dia memperoleh kehidupan kembali. Amin. Nah, artinya dia memperoleh kehidupan, kesempatan kedua untuk hidup yang lebih baik, yaitu dia bertobat dan sungguh-sungguh ketemu dengan Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada dua hal di sini saudara yang saya catat. Yang pertama, manusia justru sering memposisikan sebagai penuduh, hakim, ya, penuduh hakim bagi manusia lain. Sehingga kalau ada orang yang jatuh justru gampang menuding, wah dia berdosa, wah dia ketahuan, wah dia mencuri. Nah, orang saling memposisikan sebagai penuduh dan hakim kepada manusia lain. Tetapi orang yang berjumpa dengan Yesus berbeda. Justru Yesus bukan menjadikan manusia itu sebagai pesakitannya, saudara. Tetapi Tuhan justru sering memberikan kita manusia itu kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalau dihitung kita ini berdosa, berapa kali kita sudah dapat kesempatan dari Yesus untuk kita boleh hidup. Saya pernah mencuri, toh Tuhan bebaskan, Tuhan ampuni. Kita berzina, Tuhan ampuni kita. Kita melakukan dosa, Tuhan ampuni kita. Berapa kali Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk itu. Di dalam Injil Yohanan pasal 8 ayat 11, saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Injil Yohanan pasal 8 ayatnya 11. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Hesifa wa amra aflo echat adoni amar lakam ani eineni marsia otak lagi wa altosifi lakato ot, yang artinya, dan dia berkata, tidak ada seorang pun ya Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berdosa lagi. Perjumpaan dengan Yesus itu mengubahkan sikap hidup orang. Makanya kalau orang mengaku pernah berjumpa dengan Tuhan tapi hidupnya nggak berubah, berarti dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Karena saya melihat banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan itu hidupnya polanya berubah. Yang pertama, saya beri contoh, Rabi Saul atau Rasul Paulus. Begitu Rabi Saul itu berjumpa dengan Yesus yang tadinya penganiaya jemaat, begitu dia melihat Yesus percaya dan, hai Saul, mau kemana engkau? Saudara, siapakah engkau ini? Aku Yesus yang engkau aniaya itu. Padahal yang dianiaya muridnya Yesus, saudara. Dan saat dia buta dan dia bertobat, perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupnya dari penganiaya ke hilang Yesus. Kemudian dia menjadi penginjil yang hebat. Dia menjadi orang pemberita kabar baik sampai kemana-mana. Ini perjumpaannya dengan Yesus. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, yaitu adalah Sakai atau Sakeus. Dari orang pemungut cukai, dari pemeras uangnya rakyat, begitu ketemu Yesus menjadi orang yang suka memberi. Kalau ada orang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ngaku ketemu Tuhan, saya sudah berjumpa dengan Tuhan, dulunya pelit, ketemu Tuhan tetap pelit, belum ketemu Tuhan. Karena orang yang berjumpa dengan Tuhan itu hidupnya pasti berubah. Saudara, buktinya siapa? Sakai. Begitu dia ketemu Yesus, dia katakan apa? Hei Sakai, aku akan datang ke rumahmu. Yesus itu tahu hatinya manusia. Dan begitu dia mampir, sekarang keselamatan ada pada orang ini dan seisi rumah ini. Begitu keselamatan itu datang ke rumah Sakai, apa yang dilakukan? Mulai hari ini aku kembalikan orang yang kuperas 4 kali lipat. Yang tadinya pelit menjadi orang yang suka memberi. Ngaku ketemu Tuhan tapi pelitnya jalan terus. Marah-marahnya, emosinya jalan terus. Ributnya jalan terus. Kasarnya jalan terus. Ngomongnya kotor jalan terus. Berarti belum berjumpa Tuhan. Karena orang yang berjumpa mungkin karakter tidak, artinya sifatnya keras tetap, tapi hidupnya pasti berubah. Itulah orang yang berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang dikasih waktu
kasih oleh Tuhan, ada seorang di Brasil, saya kasih kisah. Ada orang yang pernah mengalami kesempatan kedua. Ada seorang dari Brasil, wanita dari Brasil ini tidak mungkin pernah menyangka bahwa kejadian mengerikan pernah terjadi dalam hidupnya. Itu pernah dialami pada tanggal 22 Januari 2015 kemarin. Berarti sekitar 7 tahun yang lalu. Saat dia pergi ke pusat perbelanjaan di salah satu perbelanjaan di Belém yang ada di wilayah Amazon Brasil, itu menjadi sesuatu yang buruk. Kenapa saudara? Karena dirinya tertembak oleh kawanan perampok yang sedang beraksi di dekatnya. Namun saudara, keajaiban terjadi. Kenapa saudara? Karena peluru itu mengenai peluru itu mengenai kawat bra. Artinya kawat branya dia itu. Jadi kena kawatnya. Kalau gak ada kawat branya dia mungkin sudah tertembus peluru. Saudara, kadang Tuhan menolong umat manusia itu dengan keajaiban. Amin. Cuman kadang kita gak sadar saudara. Saya pernah sampaikan sebuah ilustrasi kepada saudara. Sekali waktu saudara, kita gak peka. Ada orang lari saudara, naik mobil. Dia bawa mobil, kemudian mobilnya terjunlah ke jurang. Nah, saat mobil itu terjun ke jurang, dia sempat melompat di jurang yang gelap itu saudara. Kemudian dia pegang tangannya sekuat tenaga apa yang dia dapatkan. Kemudian dipegang dan akhirnya nyangkutlah di sebuah akar atau batang pohon. Nah, karena dunia ini gelap, dia berdoa, Tuhan tolong saya, Bapak Yahweh tolong saya, Yesus Masih tolong saya. Kemudian Tuhan dengar, dia katakan, lepaskan anakku, lepaskan tanganmu, karena aku pasti akan menopangmu dan menolongmu. Nah, kemudian dia, bener gak suara Tuhan? Akhirnya dia gak yakin, pegangan terus sampai pagi saudara. Kemudian begitu dia pagi, dia lihat ternyata tinggal setengah meter antara dia gelantungan sama tanah saudara. Seandainya dilepas, mati gak dia? Enggak, cuma setengah meter kok. Tapi karena dia gak peka, dia semalaman pegangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sudah tolong lepaskan. Tapi tidak saudara. Nanti kalau aku lepaskan aku mati. Padahal tidak. Karena janjinya Bapak Yahweh adalah Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Sekalipun dia terjatuh, dia tidak sampai tergeletak karena tangannya akan menopang. Amin. Tangannya menopang. Itulah yang terjadi. Banyak orang yang mengalami kesempatan kedua. Raja Saul mengalami kesempatan kedua. Harusnya Daud bisa membunuhnya, tapi Daud melepaskan. Dia selamat. Ada kesempatan kedua. Bisa nggak Raja Saul bertobat, tidak memburu Daud lagi untuk membunuh? Ini kesempatan. Coba Daud berkata, ya Tuanku Raja, aku memiliki kesempatan membunuhmu tapi tidak kulakukan. Dan dia sangat gentar memotong puncak jubah orang yang diurapi Yahweh itu. Artinya, ternyata Daud yang saya benci pun tidak membunuhku. Harusnya dia berubah kesempatan itu. Seperti Rabi Saul atau Rasul Paulus, berapa kali dia ditolong Tuhan. Memiliki kesempatan. Dia mengalami kapalnya karam, digigit ular, dan macam-macam didera dan sebagainya. Dalam kitab 2 Korintium atau 2 Korintus 11 ayat 25 dikatakan demikian. Salos be amin huketi besotim paam ahad nirgamti ba avanim salos be amim nitreva seifenati uva am sahiti bamayim bemesek yemana, yang artinya 3 kali aku telah didera. Bayangin tuh, 3 kali di Rabi Saul ya. 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut, tetapi dia tetap selamat. Artinya ada kesempatan terus. Kemudian Yunus di dalam perut ikan, bayangan dimuntahkan, dia memiliki kesempatan kedua untuk hidup menjadi berkat buat banyak orang. Banyak sekali. Saya yakin saudara juga memiliki kesempatan kedua, ketiga, keempat untuk jauh hidup lebih baik. Amin. Untuk jauh lebih pertobatan bersama dengan Yesus Masih. Artinya selama kita masih hidup, Tuhan pasti kasih kesempatan untuk kita hidup benar. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang
yang harus dilakukan kalau kita ini memiliki kesempatan kedua dari Tuhan? Kalau kita bisa bernafas, Tuhan berarti memberi kesempatan kita. Ampuni saudaramu. Amin. Ampuni saudaramu. Kapan kami mengampuni Tuhan? Tuhan, kami kapan mengampuni? Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sekali? 2 kali? 3 kali? Berapa kali? 70 kali 7 kali. Jadi 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70. Kalkulator saja error, saudara. Bayangkan, jadi bukan 70 kali 7, 70 kali 7, wah enak cuma 499 kali. 70 kali 7 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70. Coba hitung sendiri. Kalkulatornya nggak sanggup ngitung. Itulah makna pengampunan. Artinya luasnya luar biasa kita mengampuni. Coba perhatikan dalam Matius pasal 18 ayat 22. Di situ dikatakan demikian, saudara. Hesiplo Yesua enime omer leka atsefa pa amin ela atsif imwa sefa, yang artinya Yesua berkata kepadanya, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Terus 70 kali 7 kali 7 kali 7 terus 70 kali 70 kali 70. Enggak cukup. Saudara, itu yang Tuhan ajar. Nah, jika apa yang Besem Yesua Mashiach memberi kesempatan kedua, ketiga, keempat, bahkan seterusnya di dalam hidup kita, seperti apa maunya Elohim, bukan maunya kita. Jadi kalau Tuhan memberi kesempatan itu, mari buat hidup kita apa maunya Tuhan dalam hidup kita, bukan apa maunya kita di dalam Tuhan, tapi maunya Tuhan hidup kita itu apa kalau kita dikasih kesempatan. Coba orang yang melihat ketemu Tuhan itu hidupnya berubah, saudara. Semuanya. Saya lihat Mose yang tadinya aku bilang, aku gak berani Bapak Yahweh, apalagi aku penat lidah. Tapi Mose dipakai Tuhan. Sampai hari ini kalau saya lihat ada orang yang bisa hidup seperti Mose, gak ada. Kecuali Yesua, saudara. Ya, tidak bisa dibandingkan. Tapi Mose, coba bayangin. Dia bisa memimpin umat keluar dari Mitsrayim, dari perbudakan 600.000. Itu belum anak-anak dan perempuan. Sekarang ini mimpin demo saja 10 orang, susahnya luar biasa. Betul gak? Ngordinir 100 orang saja susah, 1000 orang apalagi. Saudara, kalau orang membuat KKR yang datang 1000 orang, panitianya paling gak 100-500 orang. Panitianya begitu banyak. Saudara, kalau kita mau coba, dulu kita mau buat KKR yang tanggal berapa itu dulu itu, sekali itu aja pas libur, walah jauh sebelumnya kita udah persiapan. Mose untuk membawa itu meyakinkan untuk ratusan ribu orang gampang? Tidak, saudara. Sudah dilihat mujizat banyak aja orang masih gak yakin. Iya gak, saudara? Sudah ada air menjadi darah masih gak yakin. Tulah belalang, kata, hujan es segala macam, sampai akhirnya anak sulung. Sudah keluar pun lewat laut sub, saudara, masih bersungut-sungut, lebih baik aku mati di Mitsrayim makan daging daripada di padang gurun. Coba bayangin. Tapi dia bisa memimpin. Saudara yang dikasih, Mose bisa. Dia bisa membuat kemah tabernakel. Kalau sekarang hidup pasti insinyur gelarnya. Dia bisa memimpin perang lawan orang Amalek, pasti gelarnya jenderal. Dia bisa mengobati orang yang sakit kusta, bawa ke imam, dia pasti dokter. Amin, saudara. Segala sesuatu apa yang dikerjakan oleh Mose, saudara, kalau dia itu sekarang ini ada, mungkin mimpin umat bisa presiden atau raja. Dan itulah yang terjadi, apa yang dialami oleh Mose, saudara. Begitu berjumpa dengan Bapa, hidupnya berubah. Nah, kalau orang ngaku berjumpa dengan Tuhan, setiap hari bersekutu, bergaul, saya ketemu Tuhan, tapi hidupnya gak berubah. Berapa banyak sudah tak lihat orang yang berjumpa dengan Tuhan. Rabi Saul yang tadinya keras penganiaya jemaat menjadi orang yang suka memberitakan kabar baik. Amin. Sakai yang tadinya suka memeras nih, begitu berjumpa dengan Tuhan orang suka memberi. Makanya kalau saya bilang orang, saya ketemu Tuhan, hidup saya di Tuhan tapi pelit, saya yakin gak ketemu Tuhan. Orang ketemu Tuhan itu suka memberi. Makanya saya sampaikan saudara kepada saudara apa, saudara? Kalau makanan di rumah saya melimpah, tetangga saya, saudara saya, kehilangan saya, kekurangan, berdosa saya. Amin. Berani gak kita berkata gitu? Kalau saya punya makanan melimpah nih, tetapi sebelah saya sampai kelaparan, saya berdosanya luar biasa. Makanya kita harus melihat orang lain. Kalau saya makan
enak. Tetapi ada orang kelaparan di samping saya dan saya tidak ngajak makan, berdosa saya. Paham saudara? Makanya saya nggak pernah sayang saudara. Seringkali saya kalau melihat di warung makan, selama saya punya dana, punya uang yang cukup, siapapun yang setemuin dan dia membutuhkan, saya akan ajak makannya. Tapi seberapa besar sih cuman makanan? Tapi seringkali orang, dan apalagi, wah dia kotor, tidak saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, itu yang kita harus lakukan. Jika Abah Yahweh Besem Yesua Masiah memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, bahkan sering memberikan kesempatan itu, pergunakanlah kesempatan itu untuk hidup seperti apa maunya Elohim, seperti apa maunya Abah Yahweh Besem Yesua Masiah, bukan apa maunya kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, hidup maunya Tuhan itu adalah hidup kudus. Amin. Hidup kados, hidup tahir, hidup yang kudus saudara, hidup yang bersih. Tahir artinya bersih, kita tahir. Jadi hidup di hadapan Tuhan itu hidup yang kudus. Sekali lagi, makna kudus ada dua bagi saya, sampaikan kepada saudara. Yang pertama memang suci, bersih, tahir. Yang kedua dipisahkan. Kalau saya bilang firman Tuhan katakan, kuduskalah anakmu yang sulung, artinya pisahkan anakmu yang sulung. Jadi yang pertama makna kados, suci, tahir, hati kita, tubuh kita harus selalu bersih di hadapan Tuhan. Yang kedua, kalau kudus dipisahkan, artinya pisahkan diri kita dari dunia dan dosa. Amin. Seperti tadi Sakai, begitu dia sudah berkecimpung, saya nggak mau lagi, saya akan bagi 4 kali lipat, tapi saya tetap memeres. Yaitu namanya sama saja saudara. Saya akan bagi, tapi uang saya korupsi, saya akan bagi, tapi saya tetap korupsi ya, supaya bisa bagi. Itu namanya bukan bertobat saudara. Harusnya tubuhnya bersih saudara. Seringkali ada orang yang hidupnya tadinya luar biasa, tetapi karena hasil dari hal yang gak benar, Tuhan pres sampai bersih. Kalau dia peka, Tuhan mungkin berkat saya dibersihkan. Amin. Contoh seperti Iyub semuanya habis, tapi Tuhan gantikan 2 kali lipat, jauh lebih bersih dari sebelumnya. Amin. Semuanya tahir, semuanya bagus. Di dalam kitab 1 Kepa pasal 1 ayat 16 dikatakan demikian. Sehare katuf kedosim tikyu kikados ani. Hendaklah kamu menjadi kudus karena aku adalah kudus. Kalau kita mengikuti Yesua itu kudus, ya kita harus belajar kudus saudara. Amin. Hidup tahir kudus. Makanya kenapa kita dijaga. Jikalau kamu masuk ke Samayim matamu berdosa, apa yang dikatakan Yesua? Ngapain? Elus-eluslah matamu. Enggak. Apa saudara? Jungkilah matamu, artinya lebih baik kamu masuk ke Samayim dengan 1 mata. Artinya jangan sampai mata kita itu berdosa. Nah kalau mata masih mending saudara, yang tahu kita telinga ini loh yang sering kali. Sekarang telinga cuma mendengar, mulut yang ngomong saudara. Waduh macam saudara. Kadang saya ingat iklan, kalau sudah lihat iklan di TV itu, ku beri 1 permintaan, 1 bisa jin, bisa 2, bisa 3, 4, 5, kayak knalpot bocor nih. Jadi ngomongnya kadang ada anak dikasih tahu orang tuanya ngomong sekali, anaknya malah berkali-kali. Orang tuanya ngomong yang lembut, anaknya yang ngegas. Nah, ini harus hati-hati. Belajar kita sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadilah kita kudus. Karena Tuhan kita kudus. Jadi benar-benar kita untuk balance hidup kita. Yang itu yang pertama, hiduplah kudus atau kados. Yang kedua, persembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus. Artinya tubuh kita ini loh. Artinya apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan sama dengan apa yang kita kerjakan. Kita mendengar daftar Elohim, tapi kita juga melakukannya. Amin. Jadi persembahkan tubuh. Jangan kalau di gereja, di Kehila, di Indonesia kita bilang haleluya Bapak Yahweh dahsyat, tapi di luar ngomongin orang jalan terus, maki-maki orang jalan terus, ngambil miliknya orang jalan terus. Ini namanya tidak saudara. Kalau kita bisa mulai, saya harus kekang nih. Kalau mata saya menyebabkan dosa, saya kemana-mana mulai belajar merem saudara. Meleknya kalau lihat jalan. Kalau telinga saya berdosa, saya akan tutupi pakai headset
supaya saya hanya mendengar pujiannya dari Bapa Yahweh. Amin. Kalau mulut saya berdosa, saya akan kasih resleting mulut saya, sehingga kalau saya mengucapkan biarlah hanya yang berkat yang saya ucapkan. Amin, saudara. Kalau jempol saya ini menyebabkan saya berdosa karena gadget ini dari jempolnya ini, maka saya tidak akan pakai jempol ini untuk memencet gadget saya atau HP saya, saudara. Jadi kita benar-benar buang, sterilkan, gunakan sebaik. Persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Kadang kita sudah merasa baik aja belum tentu berkenan. Kain aja itu memberikan persembahan pasti terbaik, gak mungkin gak terbaik, saudara. Tapi belum tentu berkenan, saudara. Amin. Makanya berikan persembahan yang terbaik. Kalau kita hanya asal-asalan, saudara, gak bisa. Romawi pasal 12 ayat 1 dikatakan, Ufken aki biglal rahama Elohim anime fakes mikem setim seru et gufkem harban hai kados weratsvi Elohim kakta afduhu afuda sebalef, yang artinya oleh karena itu saudara, melalui kemurahan Elohim aku menasihatkan kamu agar mempersembahkan tubuhmu, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Persembahan kita itu harus menjadi persembahan yang hidup. Amin. Bukan persembahan yang mati. Persembahan hidup itu berarti ada kehidupan, bisa menjadi berkat, memberikan persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu persembahan hidup. Artinya persembahan hidup apa? Saya bisa gunakan untuk memuji Tuhan. Amin. Memuji kemuliaan Elohim, memberkati orang, bukan mengutuki. Saudara, ini yang harus kita gunakan, saudara. Terus dikatakan supaya persembahan hidup, persembahan yang kudus, sudah hidup kudus pula. Artinya benar-benar bersih dan dipisahkan. Amin. Saya memberikan persembahan tak pisahkan. Ini persembahan yang saya pisahkan, ini persembahan yang terbaik, bukan yang sisanya yang luar biasa, saudara. Saudara yang dikasih oleh, gampangannya gini, saudara kencing ke toilet bayar berapa? Berapa? 2.000. Parkir 2.000. Persembahan. Nah, kalau 2.000 ya sama, saudara. Saudara yang dikasih, kalau saudara sehari ke terminal bus atau ke pasar kencing bolak-balik nih, sehari berapa kali? Anggaplah 3 kali, 6.000, saudara. Tapi berikan persembahan untuk Tuhan. Makanya seringkali saya ngomong kalau memberikan persembahan kepada Tuhan jangan yang lecek, wis kucel, ono tanda tangane, ono tulisane, saudara. Kasih aja yang bersih. Sebenarnya bukan jumlahnya, kalau saya bilang bukan jumlahnya, tapi dari hati. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita bisa persembahkan, saudara. Saya ini kalau udah Yahweh, kalau apalagi kalau udah perpuluhan nih, saya mesti ngoyak-ngoyak nih. Artinya ngoyak-ngoyak. Ayo, sudah dihitung belum nih gereja? Karena cepat saya kirim. Begitu dapat, nah ini yang lama kemarin ke sekolah sahabat nih. Karena sekolah sahabat yang megang Rio nih. Ayo tanyain, sudah belum? Karena sudah cepat. Karena saya nggak pernah mau nunda yang memang bukan haknya saya. Cepat saya kirim. Karena itu memang haknya Tuhan. Artinya kita kembalikan. Kita belajar untuk tertib, saudara. Nah itu saya kasih Bapak. Selain kudus, berkenan kepada Elohim. Saudara, bisa nggak 3 hal ini? Itulah yang berkenan. Itulah ibadahmu yang bijak. Artinya ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu persembahkan tubuh, tubuhnya hidup. Jadi kita itu benar-benar persembahan yang hidup, saudara. Persembahan yang hidup kita bisa menjadi berkat. Orang yang hidup artinya adalah orang yang bisa melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan. Kalau saya mendengar firman Tuhan ini, jangan membunuh, ya jangan membunuh. Jangan berdosa, ya jangan berdusta. Jangan mengingini hak milik orang lain, ya jangan mengingini hak milik orang lain. Itulah yang kita lakukan. Hidup, nah sudah mati gak bisa kita lakukan itu. Saudara, selama kita masih hidup, itulah jadi pelaku firman. Kemudian kudus. 3 hal. Persembahkanlah tubuh saya persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Nah, untuk membuat berkenan kepada Tuhan inilah yang harus kita usahakan dalam hidup kita. 1 hal yang kuminta kepada Yahweh, itulah yang kuingini. Amin. Berdiam dalam bait Yahweh sepanjang. Itulah yang kita rindukan. Saya kalau dengar lagu itu, waduh lagu itu dahsyat loh. 1 hal telah kuminta kepada Yahweh, itulah yang ku ingini, Dia
diam di bait Yahweh seumur hidup. Makanya tinggal di bait Yahweh kekal selamanya itu jauh luar biasa. Itulah kemurahan Yahweh dan menikmati, benar-benar bisa menikmati. Makanya kalau saudara ibadah, nikmati hadirat Tuhan. Saya pengen ibadah karena saya pengen ketemu sama Mas Slamet, pengen ketemu sama Pak Nowo, saya pengen ketemu sama Pak Usman, Pak Yosef, Pak Bambang, Mbak Krisna dan lain-lain. Saya berjumpa Tuhan karena saya pengen menikmati hadiratnya Tuhan. Amin. Jangan karena saya pengen ketemu Pak Mul, kalau pengen lihat saya gampang buka YouTube kelihatan. Tapi menikmati hadirat Tuhan itu yang belum tentu semua orang bisa. Kadang satu ibadah yang bisa menikmati hadirat Tuhan hanya 1-2 orang. Tapi bisa nggak kita menikmati hadiratnya, itu luar biasa. Dan berkenan, itulah ibadahmu yang bijak. Amin. Jika saudara memiliki kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, gunakan kesempatan itu menjadi baik untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Sukses besar buat kita semua. Bapa Yahweh bersama Yesus Masiah memberkati. Amin.